Bu Helena. Selamat sore Bapak Ibu. Bersyukur ya di tengah segala kondisi kita tetap masih bisa bertemu dan kali ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang komunikasi ya. Saya bisa dijadikan co-host supaya saya bisa share screen. Saudara nanti akan diberi kesempatan tanya jawab. Jadi ada waktu 15 menit. Saudara boleh bertanya ya. Nanti bisa di chat ya. Sudah Bu Syarna. Iya. Tema yang sangat menarik ya. Di tengah-tengah kita 2 tahun nggak ketemu orang, lalu kemudian kita ini masuk ke dalam satu situasi pola komunikasi yang berbeda ya. Jadi nggak usah ketemu orang gitu ya. Apalagi sekarang ini metaverse ya, lagi booming. Jadi kita bisa berkomunikasi tanpa kita tidak perlu di dalam realita kenyataan gitu ya. Nah, jadi saudara dengan apa dan dengan siapa sebetulnya kita terkoneksi. Karena kita makhluk bukan hanya makhluk individual tapi juga makhluk sosial. Ingat ada satu film ya, Castaway. Jadi ketika si pria ini dia jatuh dari pesawat dan hanya dia yang selamat, kemudian dia tinggal di satu pulau, dia sendirian, lalu dia cari-cari barang apa yang dia bisa berkomunikasi. Ketemulah sebuah bola voli, lalu kemudian bola itu didandani sedemikian rupa seperti kepala manusia. Dan dia bicara, dia ngobrol. Ya. Jadi kita lihat bahwa manusia punya kebutuhan. Jadi selain tentu diciptakan dia sebagai makhluk individu yang sangat unik, yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi Tuhan menciptakan bahwa manusia yang unik ini nggak bisa hidup sendiri. Tidak baik dia seorang diri saja. Nah, jadi kalau konteks dulu dan sekarang kita melihat ada perbedaan. Mungkin di rumah kita dulu ada banyak famili yang nginap, yang tinggal untuk sekian waktu, ya ada tante, ada om, ada nenek, ada kakek, dan kita biasa bersama-sama, biasa untuk beramai-ramai. Tapi sekarang ini keluarga inti, ayah, ibu, anak, ya kita lihat di situ sekalipun duduk bersama-sama, tapi tidak ada kebersamaan. Jadi nggak ada tuh yang namanya relasi, nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi, karena semua masing-masing. Apa yang salah dari zaman dulu dan zaman sekarang? Jadi kita tahu benda ini, saudara, yang sekarang ini karena keterbatasan di dalam konteks relasi, karena situasi kita yang pandemi ini, jadi pesan makanan, konsultasi bahkan ya, konsultasi ke dokter sekarang bisa nggak usah ke dokter gitu ya, apalagi dengan kalau saudara kena COVID, saudara bisa langsung dihubungi dan sebagainya. Jadi smartphone ini luar biasa, bisa menjadi ATM Anda, ya, bisa menjadi maps ya. Kalau saya pergi kemana-mana, saya tidak lupa, saya pasti membuka Waze atau Google Map. Jadi benda ini bisa nonton, bisa wah segala rupa bisa masuk ke dalam benda kecil ini. Jadi ini alat utama berkoneksi dengan apa dan dengan siapa saja. Ya, kita lihat satu klip ini ya, saudara ya. Cuma 陪老爸下棋呢。去哪？哎，那谁去吗？真的假的？啊，我有时间啊。行，没问题。
老婆，你看，你谁啊？神经啊！Mungkin pesan yang ingin disampaikan lewat klip ini adalah ketika kita ada di samping seseorang, ingat kita jangan buka atau kita lihat-lihat handphone kalau memang tidak perlu. Sehingga kita mementingkan kehadirannya, keberadaannya. Jadi jangan sampai kita akan terkaget-kaget, ini kapannya anak jadi gede, kapan nih orang tua kita tahu-tahu kok udah tua, atau istri kita kok tahu-tahu udah jelek gitu ya. Jadi sesuatu yang kayaknya waktu itu berlari begitu cepat. Dan kita tidak ada di here and now. Kita nggak ada di sini. Dan kita nggak ada di sekarang ini. Nah, saudara, ada satu istilah fabbing. Ya. Jadi ini kata baru yang tercipta dari dua kata yaitu phone and snub. Jadi fabbing is the act of snubbing someone in a social setting by looking at your phone instead of paying attention. Jadi saudara lihat, kita tuh hampir-hampir di situasi manapun, termasuk di rumah. Rasanya handphone ini nggak bisa lepas dari tangan. Ya, ini namanya fabbing. Ya, jadi bagaimana kita tuh kok rasanya nggak aman ya kalau nggak pegang handphone. Padahal pegang handphone tuh cuma mau baca-baca WA, dan kalau orang WA itu ada yang penting nggak penting gitu ya. Ketika dikabarkan, diberikan berita-berita yang berulang-ulang, ya kita nggak usah buka-buka, apalagi grup. Artinya orang itu juga nggak minta segera direspon. Kalau dia minta segera direspon, pasti dia telepon. Nah, saudara, ini ada satu. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely. And so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 hi. Because it feels good when you get a response, right? Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower, did I do something wrong? Do they not like me anymore, right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive, right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones. That's basically what's happening, right? That's basically what happened. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones. What's happening is because we're allowing unfettered access to these dopamine-producing devices and media, basically it's becoming hardwired, and what we're seeing is as they grow older, too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. They will admit that their friends, that they don't count on their friends, they don't rely on their friends, they have fun with their friends, but they also know that their friends will cancel on them if something better comes along. Deep, meaningful relationships are not there because they never practice the skill set, and worse, they don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media,
They're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. Right? These things balance, right? There's nothing wrong with social media and cell phones. It's the imbalance. Right? If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to me right now. Right? That's what happens. And the fact that you cannot put it away is because you are addicted. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. Right? And so it's like an alcoholic. The reason you take the alcohol out of the house is because we cannot trust our willpower. We're just not strong enough. But when you remove the temptation, it actually makes it a lot easier. But if you don't have the phone, you just kind of enjoy the world. There should be no cell phones in conference rooms. None. Zero. And I don't mean the kind of like sitting outside waiting to text. I mean like when you're sitting and waiting for a meeting to start, nobody this is what we all do. We all sit here and wait for the meeting to start. Meeting starting? Okay. We start the meeting. No, that's not how relationships are formed. Remember we talked about it's the little things? Relationships are formed this way. We're waiting for a meeting to start and we go, how's your dad? I heard he was in the hospital. Oh, he's really good. Thanks for asking. He's actually at home now. Oh, I'm really glad. It was really amazing. I know, it was really scary for a while. That's how you form relationships. And so what this young generation needs to learn is patience. That some things that really, really matter, like love, or job fulfillment, joy, love of life, self-confidence, a skill set, any of these things, all of these things take time. Sometimes you can expedite pieces of it, but the overall journey is arduous and long and difficult. And if you don't ask for help and learn that skill set, you will fall off the mountain, or you will, the worst case scenario, and we're already seeing it, the worst case scenario is we're seeing an increase in suicide rates, we're seeing an increase in this generation, we're seeing an increase in accidental deaths due to drug overdoses, we're seeing more and more kids drop out of school or take leaves of absence due to depression. Unheard of. This is really bad. The best case scenario, those are all bad cases, right? The best case scenario is you'll have an entire population growing up and going through life and just never really finding joy. They'll never really find deep fulfillment in work or in life. They'll just waft through life and it'll be just, it's fine. We now have a responsibility to make up the shortfall and to help this amazing, idealistic, fantastic generation build their confidence, learn patience, learn the social skills, find a better balance between life and technology. Because, quite frankly, it's the right thing to do. Iya. Jadi kita melihat bahwa bukan yang salah, bukan alatnya, bukan sosial media, tapi bagaimana keseimbangan. Karena sosial media tidak membuat Anda lebih sosial, ya. Terlebih ketika Anda punya anxiety yang tinggi, lebih baik Anda nggak usah lihat ya sosial media ya, karena berita-berita yang kita dengar itu mesti betul-betul disaring, ya. Jadi saudara, waktu saudara membuka sosial media, siapa yang disenangkan? Waktu saudara chat, waktu saudara baca berita, waktu saudara buka-buka IG, ya, nonton, yang disenangkan adalah saya, ya, makanya adanya iPad, iPod, iPhone, ya, semua depannya Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, no other gods before me. Begitu hukum yang pertama dilanggar, maka hukum yang berikut-berikutnya ikut dilanggar. Ya, saudara, ada satu film dokumenter yang sedang ramai, The Tinder Swindler. Saudara, penipuan ya lewat aplikasi dating apps.
Jadi ada seorang bernama Cecil. Cecil ini bukan pendatang baru di Tinder, sudah 8 tahun. Dia kenalan dengan banyak pria, tapi entah gimana ya, ketemu dengan Simon Leviev ini, dia seolah-olah seperti terhipnotis dengan tipuannya. Dan bukan cuma satu wanita, dari begitu banyak wanita dia berhasil menipu 140 miliar. Saudara, mengerikan ya. Ini hubungan yang seperti apa? Ini nggak real, ya. Dan ketika wanita-wanita ini kena tertipu, ini seolah-olah tidak berpikir logis. Ada pria kalau dia pewaris bisnis berlian orang tuanya, naik private jet kemana-mana, ya, sangat tidak masuk akal mencari pacar di Tinder swindler. Ya, kalau dia pewaris utama dari keluarga yang kaya raya begitu, ya pasti sama orang tuanya sudah dicarikan jodoh. Nah, saudara, ketika tipuan-tipuan Anda ini jelas, karena relasi itu tidak dalam, karena komunikasi itu bukan sesuatu yang deep, saudara ya. Nah, jadi apa sih komunikasi? Komunikasi itu berita atau pesan yang kita terima sama dengan pesan yang dikirim. Artinya kalau saya ngomong A, Anda juga mendapatnya A. Bukan BB. Itu namanya jadi miskom. Ada 5 tingkat komunikasi. Yang paling ringan ya, eye to eye, greetings. Hey, mau kemana? Apa kabar? Tentu kita mengharap orang itu jawab baik. Kita nggak sedang siap dia untuk kabar saya tuh kayak gini. Karena buat kita ya memang ya cuman basa-basi ya. Nah, lebih dalam itu adalah mouth to mouth. Kita bicara soal fakta, kita bicara berita. Tapi itu masih sesuatu menyangkut orang lain. Ya, ada berita apa misalnya? Ya, angka Covid nih sekarang semakin naik ya. Tapi Jakarta turun, daerah naik misalnya, itu fakta, mouth to mouth. Lalu mulai lebih dalam head to head. Ini menyangkut apa yang menjadi opini saya, apa yang jadi pendapat saya, ideas and judgment. Nah, lebih dalam lagi heart to heart. Saya berani ngomong tentang perasaan saya, feeling saya, dan harusnya suami istri sudah sampai ke tahap yang quality friendship. Total self yang kita berikan kepada pasangan kita. Nggak ada lagi jarak. Karena memang itu yang paling dalam hubungan kita dengan pasangan. Kalau relasi kita semakin dalam seperti itu, komunikasi juga harusnya semakin dalam. Jadi kenapa sih orang itu malas mendengar? Ya karena munafik ya, apa yang dikatakan nggak sesuai. Nggak walk the talk. Jadi lama-lama males deh ngobrol sama dia. Atau kata-katanya kasar dan menyakitkan. Atau sering mengungkit-ungkit yang dulu-dulu, yang mestinya udah zaman kapan gitu ya. Atau suka membesar-besarkan. Kita tahulah, ini ngomongnya gede aja nih ya. Nah udah, kita akan malas mendengar. Nah, kenapa orang juga malas bicara? Karena bukan lagi bentuknya komunikasi, tapi interogasi. Jadi, wah, kita baru ngomong sedikit sama dia, gimana? Kapan? Masa? Gitu ya. Jadi kita rasa nggak aman ya. Atau justru hanya pada level basa-basi tadi. Merasa nggak aman sehingga kita hindari konflik. Ya capek deh ngomong sama dia. Habis ujung-ujungnya konflik. Ya udah, lebih baik kelihatannya peace. Kelihatannya damai. Tapi Anda bukan peacemaker, Anda peacekeeper. Anda membiarkan situasi seolah-olah aman, tapi dalam hati sebetulnya tidak aman. Dalam hati tidak damai. Merasa nggak sepaham, sehingga bisa perang dingin. Jadi ya buat apa ngomong, nggak usah ngomong lah. Tahu sama tahu. Ya. Lalu merasa bosan, tidak nyaman. Sehingga apa sih mau ngomong apa, bingung. Saudara pernah ngalamin seperti ini? Males ngomong? Karena saudara juga nggak tahu topik apa yang harus dibicarakan.
Sementara kalau kita ngomong sama teman dekat atau kita ngobrol dengan orang yang kita kagumi, wah kayaknya nggak ada habis-habisnya itu pembicaraan. Atau justru kita merasa tidak didengar, merasa ceritanya tidak cukup menarik, dan kita juga malas mendengar dan malas ngomong karena yang namanya komunikasi itu chit chat, ya. Jadi harus ada hubungan resiprokal, ya, berbalas-balasan. Nah, Yakobus 1:19-20 memberikan kita rahasia. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, sebetulnya Tuhan sudah memberikan kita resep bagaimana kita berkomunikasi. Kalau di sini dikatakan cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Ada satu yang positif, ada dua yang negatif. Tapi biasanya kita terbalik. Kita lambat mendengar, cepat berkata-kata, dan cepat marah. Jadi otomatis resepnya ini nggak bisa dipakai di dalam komunikasi. Siapa yang mau ngobrol sama kita yang cepat marah? Siapa yang mau ngobrol dengan kita yang selalu dia baru ngomong satu kalimat, kita udah 10 kalimat. Saudara, mari kita akan lihat sama-sama. Ya, secara natur kita diberi 2 telinga, 2 mata, tapi mulut itu cuma satu, lidah itu cuma satu. Dan pastinya kita harus lebih banyak mendengar dan melihat daripada bicara. Nah, cepat mendengar. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Kalau orang kasih jawab sebelum mendengar, itu namanya sok tahu. Kayak tahu aja gitu loh, apa yang dia akan bicarakan. Jadi di situ ketika orang sok tahu, ya pastilah bodoh. Ya, kebodohan dan kecelaannya. Kebanyakan orang tuh mendengar bukan dengan tujuan untuk memahami, untuk dia lebih mengerti. Tapi kalau mendengar sementara otaknya lagi gini, saya mau jawab apa? Apa nih yang saya ingin jawab? Jadi saudara, bukan lagi dituntun oleh apa yang dikatakan dia untuk saudara lebih memahami, tapi dituntun dari, oh iya saya mesti kelihatannya pintar, saya mesti kelihatan tahu, saya mesti bisa jawab ini, oh dia harusnya ini. Jadi betul-betul kita didominasi dari pikiran kita sendiri. Saudara, bagaimana bicara dengan anak? Anak baru ngomong sepotong, Anda bilang, nah makanya tuh, kamu tuh nggak boleh begini, kamu tuh harus begini, hati-hati. Dia belum cerita sampai tuntas, rasanya kita sudah tahu apa yang dia mau ngomong. Kasih wajah, ada nada suara. Saudara jemput anak ke sekolah, dia naik mobil. Sampai di dalam mobil mukanya cemberut. Biasanya kita orang tua, secara umum kita akan bilang, kenapa muka kamu cemberut? Kenapa muka kamu cemberut? Ini mama udah capek-capek ya jemput kamu. Udah keliling-keliling, udah nungguin lama. Sekarang mama itu kok dicembetutin sama kamu? Saudara lihat enggak? Betul-betul saudara tidak memahami kan? Yang ada saudara ngejudge. Pastinya ketika dia mukanya cemberut, pasti ada masalah. Itu sudah pasti. Nggak usah ditanya lagi. Masalahnya apa? Ya namanya anak di sekolah. Pastilah kurang lebih misalnya tentang angka nilai, ulangannya, atau dia dimarahin guru, atau dia dibully teman, kita nggak tahu. Tapi ya seputar tentang sekolah. Kalau kita sekarang bilang, ayo cerita ke mama, apa masalah kamu? Saudara, nggak semua anak punya respon yang langsung. Kebanyakan anak responnya tidak langsung. Mereka akan bilang, enggak apa-apa. Tapi sambil cemberut tentunya. Kamu kesel ya? Enggak kesel. Oh jawabannya aja sudah ada nada kesal. Saudara nggak usah korek. Karena saat itu Mbak Arti belum siap. Udah, kita langsung bilang, yuk kita makan di luar. Yuk kita makan es krim. Untuk saudara membangun suasana. Jadi saudara ketika mendengarkan, saudara bisa tahu apa yang dia tidak ungkapkan.
Jadi kalau istri sekarang udah mulai buka lemari baju, mau pergi pesta, lalu dia mulai lihat-lihat baju, lalu dia bilang, nggak ada baju ya, nggak ada baju. Ya, yang pasti suami-suami jangan bilang gini, apa itu yang dipegang? Yang dipegang itu baju semua. Kenapa bilang nggak ada baju? Tentu bapak-bapak harus memahami yang dikatakan oleh istri, nggak ada baju baru. Semuanya baju lama. Kalau kita bisa belajar mengenal pasangan kita atau anak kita, kita bisa tahu sekalipun mereka tidak angkat bicara. Suami pulang, cemberut. Nggak usah ditanya, pasti ada masalah. Dan ketika dia tahu-tahu marah, ya kita tahu pasti ada masalah. Cobalah mengerti, memahaminya lebih dulu. Jadi jangan cepat memotong pembicaraan. Nah, saudara harus take time to listen. Nggak bisa yang namanya listen tuh Anda nggak mau kasih waktu. Kasih perhatian artinya ada waktu yang diberikan. Yang kedua, lambat berkata-kata. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan mendapat buahnya. Wah, saudara, apa yang dimaksud? Kata-kata tuh dapat membunuh, dapat mematikan. Tapi kata-kata dapat juga memberi hidup. Jadi kata-kata bisa menjadi racun, tapi bisa menjadi buah. Jadi Anda menentukan. Oleh karena itu, jangan ngomong sembarangan. Jangan asal ngomong. Jangan cepat-cepat ngomong. Ngomong mesti dipikir. Karena kalau saudara kepleset, ngomong nggak dipikir, nah hidup matinya dikuasai. Sehingga kita mendapat akibatnya. Nah, manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang berkomunikasi. Satu buku yang baik dari Paul David Tripp, War of Words. Ini halaman depan dia menulis begini, no matter where you live, no matter what you do every day, there is one thing that you do all day long, you talk. Kita tuh bicara enggak di mulut saja. Kita tuh bicara di pikiran. Pikiran kita tuh bicara. Mulai dari bangun pagi. Jadi kalau Anda lihat anak duduk diam-diam, seolah-olah ini dia kok diam aja bengong. Enggak. Dia lagi ngomong, tapi di dalam pikirannya sendiri. Nah, Lukas 6 ayat 45 mengingatkan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, makanya kenapa penting sekali ya. Hati itu isinya apa? Kalau isinya jahat ya keluarnya yang jahat. Hati itu adalah perasaan, pikiran, dan kehendak. Jadi kalau kita punya pengalaman masa lalu, kita dibesarkan oleh orang tua yang punya kalimat-kalimat negatif. Bisa apa kamu? Begini aja payah kamu ya, nggak bisa apa-apa. Tuh kan jelek. Nyesel mama punya anak kayak kamu. Wah, saudara, kata-kata itu seolah-olah diam, menetap, ada di dalam pikiran kita yang satu saat tinggal kita ucapkan. Ya. Jadi kemarin saya baru dengar ada satu istri. Dia terkaget-kaget karena dengan mudahnya dia mengatakan ke suaminya cerai saja. Tapi sementara dia juga kaget, kok saya gampang sekali ya ngomong seperti itu. Nah, rupanya kata-kata itu dia dengar dulu seringkali. Ketika mama papahnya ribut berantem. Nah, sekarang apa sih perbendaharaan kata kita? Vocab di kepala kita apa? Tentu kita pernah bicara kata-kata yang kotor, kata-kata tidak baik. Kita mendengar, kita bicara. Tapi mau nggak? Kita mulai, kalau dikuras tuh nggak bisa ya. Karena kan itu ada di dalam memori. Jadi semacam bak besar, saudara, isinya air yang keruh. Gimana caranya supaya bak itu isinya air yang jernih? Pasti saudara masukin terus air yang jernih.
Sampai pelan-pelan air itu menjadi keruh, ya akhirnya lama-lama bening. Nah, Yakobus 3 ayat 9 sampai 11, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi saudara, mestinya lidah yang Tuhan sudah ciptakan, kalau kita mau pakai kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuliakan Allah, harusnya kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak berkenan, itu hilang ya di dalam pikiran kita. Hal ini tentu harus disiplin. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Harus memilih kata-kata yang diucapkan dan kata-kata yang tidak diucapkan. Jadi dalam hal memilih ini kita harus latih. Jadi kalau sampai ada kata-kata yang keluar yang seharusnya tidak diucapkan, maka segera kita harus meralat. Ya, maka segera kita harus mengcounternya. Ya, kita harus merevisinya, merubah. Nah, mengatakan yang benar pada saat yang tepat dengan tujuan baik. Itu seperti apa katanya? Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Indah sekali, saudara. Bagus banget. Makanya kalau kata-kata kita bijak, kata-kata kita betul-betul kita ucapkan dari hati kita dengan hikmat Tuhan, maka dia akan indah seperti apel emas di pinggan perak. Berkomunikasi yang baik bagaimana harus memperhatikan lawan bicara, tatap wajahnya. Saudara, beberapa kali kalau saya konseling orang, saya sengaja saya tidak mau lihat handphone, saya tidak mau lihat jam. Saya tetap tatap matanya, saya coba memahami apa sih dibalik dari semua apa yang dia katakan. Nah, dengan demikian menolong saya untuk saya lebih paham. Walaupun saya tidak bisa selalu ya, tapi saya usahakan supaya orang itu merasa dihargai. Dia bicara, betul-betul dia didengar. Sekarang kalau kita lewat handphone, kita nggak kelihatan wajahnya, kita nggak bisa lihat mukanya. Makanya sebetulnya waktu Anda bisa ngobrol, lebih baik Anda FaceTime atau Anda WA call, ya, Anda nge-zoom, artinya wajahnya tetap dilihat, ya, supaya respon-responnya kelihatan. Kasih hadiah, tatapan, tanggapan, pujian, anggukan, senyuman, itu buat kita ngeling, buat kita connect, ya, nggak korslet. Ayo, saudara, tanggapan-tanggapan itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena ada harapan dari lawan bicara. Jadi dari anak, dari suami, atau dari istri mengharapkan apa? Jadi jangan diam aja. Atau sudah, Saudara boleh nggak mengucapkan, oh iya ya, betul juga ya. Coba ada beberapa kata di dalam satu kalimat itu menolong. Supaya pihak yang satu juga semangat untuk bicara. Pakailah bahasa yang dimengerti. Bahasa kasih. Ada 5. Sentuhan, kata-kata, tindakan melayani, lalu kemudian waktu berkualitas, dan hadiah. Itu bahasa. Dan itu bisa dipakai. Nah, saudara yang ketiga, tadi kita udah bicara soal cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, jangan ada perkataan kotor yang keluar. Karena perkataan itu tidak membangun. Karena perkataan itu tidak memberikan, membawa kasih karunia bagi mereka yang mendengar. Jadi harus pakai kata-kata baik. Saudara,
Kenapa saya kaitkan ini dengan soal marah? Karena waktu Anda marah, Anda nggak sempat untuk milih kata-kata. Jadi memang ada pilihan sih, ya. Kenapa marah itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita harus jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu, ya. Marah itu yang artinya berguna apa enggak kita marah. Kalau marah nggak berguna ngapain? Kita hanya melampiaskan amarah. Tentu saja saudara harus mengekspresikan emosi marah. Ini emosi negatif. Jangan sampai orang melihatnya, misalnya saudara maunya marah, atau saudara mau marah, tapi saudara enggak, saya enggak marah, tapi saudara nada saudara saja sudah marah. Saudara, itu yang kita repress, kita avoidance. Satu hari kita akan meledak amarahnya. Jadi saudara, waktu saudara dikatakan di sini lambat marah, bukan artinya nggak boleh marah sama sekali. Jadi marahnya itu jangan langsung reaktif, dipikir, berguna nggak kita marah? Marah kita ini menyampaikan apa? Ada pesan apa? Supaya dia ngerti, supaya dia tahu. Kita nggak suka seperti ini. Atau itu yang bukan harapan kita. Saudara, kenapa? Kata-kata kita itu kita nggak tahu sampai kapan dan di mana pengaruh kata-kata yang diucapkan. Ributnya mah 5 menit. Tapi bayannya itu 5 bulan. Atau bahkan 5 tahun. Jadi betul-betul rugi sekali. Jadi kemarahan itu jelas tidak mendatangkan kasih karunia. Kecuali kemarahan itu justru karena saudara tahu ini bentuk kasih saudara. Jadi bukan dalam bentuk marahan. Artinya gunanya bukan buat kita yang marah. Gunanya buat orang yang kita marahi. Orang yang kita marahi akan apa kalau kita marah? Berguna nggak? Lebih baik nggak buat dia? Jadi ini masalahnya tongue and tone, lidah dan nada. Ya. Nah, lidah tuh dalam konteks word, hindari kata-kata kasar. Pertimbangkan akibat kata-kata kita. Karena kata-kata kita tuh bisa berakibat bukan cuma sekarang, tapi panjang, disimpan sama orang yang mendengar. Dan nada bicara sangat menentukan respon si pendengar. Saya suka pakai nada tinggi. Nah, anak saya membalasnya juga dengan nada tinggi. Waktu saya bilang, nggak boleh kamu ngomong begitu ya, tinggi. Lalu anak saya bilang, ya mami juga rendah lah. Jangan tinggi-tinggi. Nah, akhirnya kami belajar bagaimana ngomong dengan nada rendah. Do dengan do sama dengan se gitu ya. Bahasa tubuh 55%, nada 38%, isi berita tuh cuma 7%. Jadi kalau kita mau bilang I love you, isi beritanya I love you, tapi kita nadanya ngebentak. Ya, I love you, tahu? Nah, ya pasti nyampainya ya bukan I love you ya. Nyampainya ya I hate you. Jadi saudara, bagaimana nada dan bahasa tubuh sangat mempengaruhi dari isi berita tersebut. Jadi saudara, emosi itu untuk diekspresikan, bukan diledakkan. Bukan dilampiaskan. Jadi saudara, consider carefully what you say. Ayo pertimbangkan kata-kata Anda dengan hati-hati. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan jauh dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dari mana kepahitan itu tumbuh? Dari mana kerusuhan itu ada? Karena jauh dari kasih karunia. Tadi kita sudah membaca, buanglah segala kata-kata yang kotor. Jangan pakai kata-kata kotor, tapi kata-kata membangun supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi apa yang harus kita katakan? Apakah kata-kata kita memberikan kasih karunia,
mencerminkan kasih karunia Allah. Jadi komunikasi yang hangat jelas akan menciptakan relasi yang dekat. Dan relasi yang kuat akan menumbuhkan komunikasi yang sehat. Saya suka dengan rhymes ya. Jadi komunikasi dan relasi kita melihat sangat berhubungan. Komunikasi hangat menciptakan relasi dekat. Kalau relasinya kuat, komunikasi juga akan sehat. Jadi the heart of listening is listening with your heart. Inti daripada mendengar yaitu mendengar dengan hatimu. Ayo gunakan hati untuk mendengar, gunakan hati untuk bicara, ya, untuk ada deep communication. Saya akan stop share, kita akan masuk ke diskusi tanya jawab. Mungkin kita nanya sedikit kali ya, Bu. Di awal kan Ibu sempat bilang mengenai kecanduan gadget gitu ya. Nah, bagaimana? Mungkin kita tanya dulu, bagaimana orang yang mengalami kecanduan gadget gitu ya bisa menyadari seberapa besar mereka sudah terjebak di dalam kecanduannya ini gitu. Kalau mau tahu saya kecanduan apa enggak, tes aja. Saya bisa nggak setengah hari saya nggak pegang gadget? Bisa nggak 1 hari saya puasa nggak pegang gadget? Jadi artinya ketika saya betul-betul bisa lepas itu, saya nggak lihat, saya nggak buka, itu latihan. Latihan disiplin. Kalau kita punya hari Sabat, hari ke-7, kita supaya bisa fokus, mau nggak ada 1 hari yang kita nggak buka? Medsos, misalnya. Ya, kita nggak upload-upload, kita nggak buka-buka, dan itu juga nggak apa-apa kan? Apakah bisa bahaya untuk hidup kita? Kan nggak juga. Nah, ketika kecanduan itu sebetulnya intinya adalah kesepian. Mau bentuk candu apapun. Candu itu kan keterikatan. Terikat, terjerat, kita nggak bisa lepas. Ya, kalau di China sudah ada tuh panti rehabilitasi buat yang kecanduan games. Dan dia sudah membatasi ya untuk pemakaian media sosial, anak-anak main games di waktu-waktu yang sangat dibatasi. Nah, sementara ya kita masih bergulat dengan itu. Jadi kalau ketemu dengan orang yang kecanduan, ya ditemani. Artinya pendampingan, memberikan waktu, ajak ngobrol, ajak berkegiatan bareng. Karena memang hakikat dari sebuah relasi adalah ketika kita berinteraksi. Jadi jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, ya udah, masing-masing aja tenggelam di dalam pikirannya masing-masing. Nah, ini yang akhirnya membuat yang dekat menjadi jauh dan yang jauh menjadi dekat. Ya, kita bisa yang jauh-jauh teman lama, pacar lama bisa kembali mendekat. Nah, disitulah perselingkuhan terjadi dan sebagainya. Jadi, ayo, ini yang kita mau di dalam relasi yang sesuai dengan fakta, kenyataan, realita, itu tuh yang kita mau. Jadi bukan relasi yang misalnya katakan kayak tadi ya, tinggal swinger. Bagaimana relasi itu sebenarnya relasi yang benar kan bukan kan? Jadi jelas-jelas menipu. Cowok itu emang cinta ya enggak lah. Waktu dia bilang I love you ya tipuan. Ya, ceweknya aja yang membayangkan, wah bentar lagi saya jadi istri sultan gitu ya. Ini kaya sekali gitu. Nah, tapi akhirnya ya bagaimana korbannya itu harus membayar belasan miliar gitu ya, yang ya memang caranya dia kan sistem kayak apa ya, kayak ponci gitu ya, kayak dia pakai untuk menikmati dengan cewek yang satu, tapi diambil dari cewek yang sebelumnya. Jadi sistemnya seperti itu.
Nah, yang kayak gini-gini jelas nggak real, ya. Jadi bawalah kepada yang real, yang realita, ya. Nah, bentuk candu ya. Kalau candu kan dia nempel tuh, nempel gitu ya. Gimana caranya supaya dia nggak tertarik tuh dengan itu? Jadi berarti mesti dia tertarik kepada hal yang lain kan? Maksudnya gini, untuk menarik dia nggak ke situ, berarti mesti ada sesuatu yang lebih menarik untuk dia bisa lepas dari itu. Kan kita nggak bisa bilang sama anak, kamu jangan main game, kamu sikat WC. Nah, ya nggak bisa itu. Ya udah pastilah, nggak bisa dibandingkan. Jadi yang enak mesti diganti dengan yang lebih enak. Nah, harus perlu effort tentunya. Ya, perlu usaha. Itu kira-kira. Iya, terima kasih Bu untuk jawabannya sangat mencerahkan ya. Ada yang bertanya nih Bu, bagaimana memperbaiki hubungan deep communication dengan anak yang sudah terlanjur terbentuk selama ini dengan kondisi sibuk, dengan urusan masing-masing dan jarang komunikasi face to face. Ketemu hanya ngomong hal-hal rutin sehari-hari saja, seperti sudah makan belum, sudah mandi belum, sudah belajar belum. Iya, ini menyedihkan sih sebetulnya. Dan realita ini banyak sekali. Terutama ketika selama pandemi ya. Sebetulnya kan ada di rumah. Satu rumah, tapi nggak ngobrol. Ya, menghindar karena ya kan saya sibuk. Atau saya nggak mau mengganggu dia. Atau ya habis marah-marah, ya nggak nyaman tadi menghindari konflik. Apapun itu, sekarang harus ada yang ngalah. Yang ngalah, yang dewasa tentunya. Datang untuk minta maaf. Karena ketika komunikasi tidak terjalin, yang seharusnya ada, itu karena bukan terjadi karena satu pihak saja. Pasti kedua belah pihak ini ikut andil. Jadi datanglah kepada si anak tanpa menyalahkan dia. Untuk mengatakan kalau situasi seperti ini berarti pasti mama yang salah, papa yang salah. Dan kesalahan ini nggak perlu diteruskan. Kesalahan ini harus diperbaiki. Mumpung kamu masih ada di rumah ini. Mari kita perbaiki. Ya, mama, kita akan ngobrol tiap malam ya di ruangan mana atau kita yang ke kamar dia gitu. Saya pikir anak-anak tuh sebetulnya punya kok kerinduan mau curhat, mau cerita, tapi dia nggak tahu nih sama siapa. Karena kalau dia cerita sama mamanya pasti yang ada si mama, apaan sih? Aduh, gitu aja kamu tuh ngurusin yang kayak gitu-gitu. Jangan main deh sama dia. Main sama temen kayak gitu. Atau apapun tuh komentarnya tuh nggak positif banget. Jadilah itu anak-anak tuh malas ngomong sama orang tua. Jadi belum lagi judging-nya. Tuh, kenapa tuh? Muka kok cemberut misalnya gitu ya. Ketawalah, jangan cemberut-cemberut. Di rumah ini nggak terima ya muka cemberut. Ada nggak memvalidasi perasaannya, emosinya? Ya orang kesel masa nggak boleh? Ya bolehlah. Kita juga pernah kesel dan bisa kesel. Tapi rasanya anak tuh nggak boleh kesel, nggak boleh nangis. Ya, nah hal-hal semacam itu yang akhirnya bikin jarak antara Anda orang tua dengan anak. Kenapa anak bisa ketawa ketiwi sama temennya, bisa chat 3 jam? Ya, karena dia merasa diterima. Karena dia merasa ada pengakuan dari temannya. Ya, ayolah bangun lagi. Relationship itu harus dibangun. Dia nggak otomatis ada. Nggak otomatis langsung jadi. Jadi memang harus dibangun dari kecil, tambah besar gitu. Jadi memang itu harus diupayakan, diusahakan. Ya, kira-kira begitu.
Berarti mungkin orang tua bukan hanya juga mengusahakan komunikasi yang baik gitu ya, tapi juga berjuang menciptakan waktu ya bersama anak-anak gitu ya. Iya, terutama ayah-ayah. Begitu Anda punya anak yang udah mulai remaja, harus ada dating with dad. Anak tuh selalu ada di hati ibu, dan ibu juga biasanya ada di hati anak, tapi nggak selalu ayah ada di hati anak, dan anak ada di hati ayah. Jadi Anda harus punya waktu dating one on one sama anak. Jadi kalau Anda bisa one on one sama anak, masing-masing ya punya 3 anak ya berarti ya punya 3 kali kesempatan dalam minggu itu atau di dalam setiap minggu. Keluar atau bersama dengan dia di kamar, berdua aja. Mau ngobrol, mau makan, mau ke toko buku. Nah, pengalaman itu enggak akan dilupakan. Ya, karena ayah-ayah kan bicaranya future. Kalau emak-emak mah bicaranya now. Emak-emak begitu melihat jerawat anak pasti komentar. Aduh tuh kan males cuci muka ya. Mama kasih salep, kasih krim mana tuh nggak dipakai. Nah, urusan jerawat dilihat. Kalau bapak-bapak nggak kelihatan tuh jerawat. Tapi bapak-bapak akan bicara kamu mau apa nanti, kuliah apa. Ya, kamu tuh kepikiran apa, minat kamu apa. Nah, ayah-ayah bicara future. Jadi makanya ketika anak laki dekat dengan ayah, nggak bakal jadi gay, nggak akan. Karena buat dia tokoh utama di dalam hidupnya tuh ayah. Dia kepingin bisa membanggakan papanya. Lalu ya dia ingin seperti papanya. Ya kalau dia ingin seperti papa ya pasti ya papa menikah sama mamanya kan, menikah dengan wanita. Ya nggak akan jadi gay. Anak perempuan nggak bakal jadi lesbian. Karena laki-laki pertama di hatinya tuh ayahnya. Jadi dia akan melihat tolok ukurnya, standarnya gitu ya. Apakah orang ini bisa jadi seperti ayah bagiku dan suami bagi mamahku, ya kira-kira patronnya, polanya tuh udah ada. Jadi Anda nggak usah takut, anak itu akan jadi gay kah, jadi lesbian. Kuncinya dekat dengan ayah. Cuman kan ayah-ayah bilang, ya saya kalau dating one on one awkward bu, kita diam-diaman aja di mobil, nggak ngomong. Nah, jadi ini harus dimulai dengan ayah, cerita. Cerita apa saja. Nah, kalau dia misalnya, apaan sih? Ya, coba untuk ini. Nggak apa-apa. Itu malah latihan. Latihan untuk bikin kita humble. Nah, mungkin 10 kali dating dia baru mau cerita. Tapi dimulai dengan kita yang cerita dulu. Tadi papa di kantor gini loh. Papa dapat kiriman makanan tadi di kantor ini enak banget ya. Waktu papa kelas 5 kayak kamu, papa pernah ngalamin ini, ngalamin itu. Nah, jadi berceritalah lewat story. Kita bisa bikin IG story ya. Saya sih nggak pernah tuh bikin IG story. Jadi maksudnya kita tuh ternyata manusia senang bikin story kan, senang cerita ya. Jadi ayo pasti anak-anak Anda juga suka untuk bercerita. Terima Next. kasih Bu Charlotte. Ada yang bertanya lagi, bagaimana cara mengatur waktu bermain game pada anak gitu ya? Dan bagaimana contoh cara detox digital yang kreatif agar bisa transisi ke deep communication? Apa transisi apa? Agar cara detox Detox. digital yang Oh, kreatif. detox. Ya, iya betul. Oke. Ini memang harus dimulai dari orang tua. Ketika Anda bikin semacam rules, misalnya makan, kita nggak pegang handphone. Jadi anak itu melihat apa yang Anda katakan itu dikerjakan nggak. Jadi jangan kita bilang, kamu belajar. Sementara kita lagi, walaupun mungkin kita punya bisnis, punya apa yang mau nggak mau kita harus lihat ini. Anda mesti jelasin ke anak, ini mama lagi kerja. Ya, jadi mama bukan lagi yang lihat-lihat model baju atau lagi belanja-belanja, searching-searching dan sebagainya. Nah, jadi harus waktu itu kan 24 jam ya ada dalam hidup kita. Mau Jokowi 24 jam, mau pengemis,
Mau pengangguran juga sama 24 jam. Nah, jadi bagaimana waktu itu kitalah yang harus memanage. Jadi kita mau nggak membuat prioritas. Jadi prioritas untuk bicara, prioritas untuk bercakap-cakap, prioritas untuk berkomunikasi. Itu harus. Sejauh mana Anda mau memprioritaskan itu? Nah, jadi kalau saran saya ya, kan kita ini sebetulnya boleh ya pergi kemana gitu ya weekend. Pergilah Anda sekeluarga ke gunung, camping, hiking, tuh kan nggak ada sinyal kan di situ kan, ya. Jadi mau nggak mau kan terlepas dari itu supaya apa? Supaya bisa ngobrol, ngobrol sama anak, sama istri, sama suami. Jadi memang jangan nginep di hotel. Nginep di hotel mah belum apa-apa, baru sampai depan itu aja yang ditanya password-nya apa. Ya, jadilah tetap main games, tetap nggak bisa lepas daripada handphonenya. Jadi jangan pergi ke Bandung, pergi ke gunung, ya, pergi camping, apa pengalaman yang adventuring, ya. Dan ini dibuat apa namanya direncanakan, diprioritaskan, ya. Begitu banyak tempat-tempat sekarang yang disetting ya untuk kita bisa bepergian dan cukup aman lagi kan, nggak ada orang lain, ada maksudnya alam ya, jadi nggak bakal ketularan gitu, ya. Ada satu lagi pertanyaan yang masuk. Bagaimana jika kita terbiasa berbicara dengan nada tinggi? Sebenarnya tidak marah, tetapi karena terbiasa berbicara dengan nada tinggi itu, sehingga tidak merasa kalau sedang pakai nada tinggi, tapi anak jadi merasa kita marah-marah melulu. Kita harus ngomong sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus mengakui, mama tuh terbiasa ya kalau ngomong tuh suaranya tinggi. Tapi mama nggak sadar. Jadi boleh nggak kalau mama nadanya tinggi, kalian bisa kasih kode. Nah, kode itu yang kita sepakati gitu ya. Jadi entah kode apa begitu. Sambil kita memberikan tanda-tanda ya. Jadi buatlah misalnya ada misalnya karton warna merah atau kita kasih gambar not balok gitu ya. Lalu kita kasih apa supaya itu tuh langsung relate. Oh iya, nada mesti rendah, nada mesti rendah. Jadi pakai segala cara karena itu soal kebiasaan. Jadi ya sama kayak kita dari kecil mendengarnya semua nadanya tinggi gitu ya. Selalu naik gitu nadanya. Ya saya kalau ke daerah timur, Indonesia Timur kan kalau ngomong nadanya naik ya. Nah, itu kan memang budaya. Nah, tapi bagaimana? Karena ternyata nggak bisa tuh masuk ke telinganya anak. Dia bentuknya jadi rejection kalau nada kita tinggi. Nah, kitalah yang menyesuaikan. Ya. Pertanyaannya sudah habis. Saya lanjutkan ke, apakah Ibu Charlotte ingin memberikan resume dari Cukup? hasil pertemuan? Sudah cukup? Iya. Terima kasih ya. Ya, saya berikan kesempatan untuk Sardi. Ya, oke, baik. Saya mewakili Family Ministry juga dengan mewakili Bapak Ibu sekalian mengucapkan terima kasih pada Bu Charlotte untuk kesediaannya berbagi dan juga berinteraksi dengan kita melalui tanya jawab tadi. Kita mengucap syukur Bapak Ibu, kita juga memperoleh, saya percaya kita semua memperoleh berkat dan ada pencerahan. Juga saya pribadi juga terusik dalam tanda kutip gitu ya. Karena memang relate sekali dengan keseharian di mana kita penuh dengan ya kita sadari kita juga bisa gagal sebagai orang tua atau sebagai pasangan, kita sering jatuh bangun dalam kata-kata kita, dalam nada, dan ya kita percaya kita pun bukannya kita nggak tahu tapi kadang-kadang kita lupa gitu. Dan di situ juga kita perlu saling memaafkan
di dalam anggota keluarga gitu ya. Kita mengucap syukur, terima kasih sekali lagi kepada Bu Charlotte. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di webinar kita pada hari ini. Kami dari Family Ministry mengucapkan selamat datang, dan walaupun memang kita belum bisa bersekutu secara onsite atau ketemu tatap muka, ya ini yang bisa kita lakukan, dan saya percaya melalui semua yang kita bisa ikuti, Tuhan bisa berbicara juga ya kepada setiap kita gitu, dan kita nanti ke depannya akan ada webinar yang akan nanti juga diumumkan, dan jikalau memungkinkan kita onsite, kita juga akan umumkan dan kita bisa di gereja lagi gitu ya. Oke, dan saya saya juga mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu untuk mengisi form kehadiran. Nah, linknya sudah dibagikan di room chat ya.